Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat saja ya. Hari ini kita lanjut lagi di mata kuliah manajemen keuangan membahas tentang time value of money, nilai waktu dari uang. Nah, di sini saya ambil dari buku textbook kita, Stephen Ross et al. Itu ada di chapter 5 dan 6. Nah, karena ada 2 chapter jadi bahasannya agak banyak. Yang pertama itu tentang future value dan compounding, kemudian present value dan discounting, lalu discount rate dan number of periods, kemudian future dan present value of multiple cash flow. Jadi kalau misalnya future value dan present value di nomor 1 dan 2 itu cash flow-nya hanya sekali. Nah, untuk yang keempat tuh kita membahas tentang beberapa cash flow di sini. Kemudian yang kelima kita akan membahas tentang annuity sama perpetuities. Kemudian kita akan melihat efek dari compounding. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang jenis-jenis loan dan loan amortization. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan pertama. Ingat ya, kita punya 7 bahasan. Bahasan yang pertama itu tentang future value ya, tentang future value dan compounding. Ya, jadi di sini kita lihat ya basic definitionnya terlebih dahulu. Yang pertama present value. Jadi present value itu adalah uang yang yang nilainya atau yang kita punya saat ini. Nah, kemudian kalau future value berarti nilai uang di masa yang akan datang. Jadi present itu nilai uang di masa sekarang, kalau future value nilai uang di masa yang akan datang. Nah, apa sih yang membedakannya? Nah, di sini ada yang namanya interest rate. Nah, di interest rate ini interest rate ini semacam kayak exchange rate. Jadi dia itu berapa sih nilai tukar yang menyamakan antara nilai uang sekarang dengan nilai uang di masa yang akan datang. Nah, karena ada exchange rate ini, berarti kita bisa bilang berarti nilai present value-nya harusnya berapa, future value-nya harusnya berapa, sehingga nilainya sama. Harus ada exchange rate, yaitu interest rate. Nah, terminologi lain yang menggantikan atau sebutan lain dari interest rate ini biasanya ada discount rate, kemudian cost of capital, opportunity cost of capital, maupun required return. Jadi maksudnya sama aja ini refers to interest rate. Nah, sekarang kita ke future value-nya. Jadi nilai di masa yang akan datang. Misalnya nih, kita invest $1.000 untuk 1 tahun. Interest rate-nya adalah 5% per tahun. Nah, jadi sekarang kita mau invest uang nih. Berapa? Uang yang kita invest sekarang itu $1.000. Nah, berarti $1.000 ini adalah present value-nya. Yang mau kita cari tahu adalah nilainya setahun yang akan datang, yaitu future value-nya. Nah, interest rate-nya adalah 5%. Nah, sekarang kita cek nih. Berapa sih interest yang akan kita terima kalau misalnya kita investasikan uang kita selama 1 tahun dengan suku bunga 5%. Nah, interestnya adalah 1.000 dikali 5%, yaitu $50. Nah, berarti 1 tahun lagi uang kita ada berapa? Uang kita berarti principal plus interestnya, yaitu 1.000 plus 50 atau 1.050. Nah, berarti future value-nya uang kita yang mau kita investasikan itu sama dengan 1.000 dikali 1 plus 0,05 atau 1 plus 5%. 1 itu melambangkan prinsipalnya, 5% itu melambangkan interestnya, yaitu 1.050. Nah, setelah kita investasikan uang kita setahun, ternyata suppose kita akan biarkan uang kita itu untuk setahun yang akan datang lagi, setahun selanjutnya. Berarti kita menginvestasikan uang kita selama 2 tahun. Berapa sih future value-nya? Nah, berarti sekarang future value-nya adalah tadi uang yang kita terima 1.050, kemudian kita investasikan lagi di 5%. Berarti 1.050 dikalikan dengan 1 plus 5% lagi, atau 1.050 dikali 1,05. Nah, kalau kita pakai nilai untuk future value tahun pertama, kita investasikan lagi setahun lagi. Nah, kalau kita pakai mulai dari awal, berarti future value-nya adalah 1.000 dikali 1,05, kita investasikan selama setahun. Nah, lalu nilai ini yang 1.050 ini kita investasikan selama 1 tahun lagi.
Atau berarti ini sama dengan 1000 dikali 1,05 kuadrat. Nah, kuadrat 2 ini melambangkan 2 tahun waktu kita berinvestasi. Nilainya berapa? Di 2 tahun lagi, yaitu 1102,5. Inilah future value uang kita yang nilainya 1000 sekarang. Kalau kita investasikan 5% selama 2 tahun, menjadi 1102,5. Nah, berarti kalau misalnya seperti itu, kita bisa menderive formulanya ya. Jadi kita bisa menuliskan general formulanya untuk future value. Kita lihat tadi ya, future value sama dengan present value dikali 1 plus R pangkat T. T ini adalah waktu kita berinvestasi. R-nya adalah period interest rate-nya. Jadi misalnya kalau misalnya kita investasinya per tahun, berarti interest rate-nya yang dipakai adalah interest rate per tahun. Kalau kita investasikannya itu per bulan, nah T-nya ini dalam bulan, R-nya ini juga dalam bulan. Nah, yang di sini 1 plus R pangkat T ini disebut dengan future value interest factor. Nah, sekarang kita akan melihat efek dari compounding. Sebelumnya kita kan udah menghitung ya nilai uang di beberapa tahun selanjutnya dengan efek compounding. Jadi bunga dibungakan kalau bahasa Indonesianya ya. Jadi hasil investasi yang udah kita dapatkan di tahun pertama, kita investasikan lagi dan mendapatkan interest lagi di tahun kedua. Nah, kalau simple interest itu seperti apa? Nah, misalnya ya, masih menggunakan contoh sebelumnya, future value dengan simple interest itu berarti 1000 nilai uang yang kita investasikan ditambah 50 interest di tahun pertama ditambah 50 interest di tahun kedua. Jadi ini ada simple interest. Ini ada 1100. Tapi kalau kita pakai compound interest di sini berarti ini ada 1000 dikali 1,05 kuadrat. Jadi hasil investasi di tahun pertama kita investasikan juga. Kan tadi kan kita investasi di tahun pertama itu dapat 1050. Nah, selisih 50-nya ini, si interest ini kita investasikan lagi di tingkat 5%. Akhirnya menjadi 1102,5. Nah, kalau kita membandingkan nih simple interest dengan compound interest, kalau simple interest kan dia simple ya, dia bunga atau interest yang didapatkan di tahun pertama itu tidak diinvestasikan lagi. Jadi simple 1000 ditambah interest tahun pertama, interest tahun kedua 1100. Kalau compounding itu menghasilkan 1102,5. Nah, ini kan ada selisih nih. 1102,5 kurang 1100 yaitu 2,5. Nah, ini 2,5 ini berasal dari apa? Ya tadi interest yang diinvestasikan kembali pada tingkat 5%, itu 2,5 yang didapatkan dari tahun pertama, interest tahun pertama. Jadi compounding itu akan membuat perbedaan yang sangat besar ketika interest rate-nya itu lebih tinggi dan tahun kita berinvestasi itu lebih panjang. Nah, ini kalau misalnya kalian menggunakan menggunakan kalkulator keuangan untuk menyelesaikan persoalan mencari future value ataupun present value di sini. Ini contohnya ya menggunakan kalkulator Financial Texas Instrument BA2 Plus di sini. Jadi tinggal di input nih, FV-nya itu ada future value, present value. PV-nya itu present value, I terus garis miringnya ini maksudnya period interest rate-nya. Jadi kalau misalnya dalam tahun, kalau kita berinvestasi tahunan ya berarti interest rate-nya dalam tahunan. Kalau kita berinvestasi di bulanan, kita masukkan dalam bulanan. Nah, N-nya number of period. Kalau bulanan ya berarti ngikut juga N-nya berapa bulan. Kalau tahunan, N-nya berapa bulan. Nah, ini memasukkannya itu dalam persentase, bukan dalam bentuk desimal. Nah, kemudian kalau kita sudah menyelesaikan persoalan, jangan lupa ini clear registernya dengan klik clear TVM ini. Karena kalau misalnya kita nggak klik, informasi-informasi FV, PV-nya itu sama ini masih kesimpan nanti.
Nah, kemudian dibahas di sini bahwa kalkulator keuangan yang lain itu biasanya formatnya sama. Nah, tapi untuk mata kuliah ini kita lebih banyak membahas ke formulanya ya, tidak penggunaan kalkulator keuangannya. Nah, ini contoh lagi future value. Misal kita berinvestasi $1.000 ya selama 5 tahun. Kalau tadi kan selama setahun ya, berapa uang yang akan kita miliki 5 tahun yang akan datang. Simple ya, sama dengan present value 1000 kita dikali 1 plus R. R-nya 5%, tadi pangkat T-nya 5, menjadi 1276,28. Nah, kalau dilihat di sini, efek compounding itu akan kecil ketika number of periodnya kecil. Tadi kan selisih antara compounding dengan simple itu kan cuma $2,5 ketika kita investasikan dalam 2 tahun. Tapi nilainya akan semakin tinggi ketika periode investasi kita itu semakin panjang. Nah, di sini kalau kita bandingkan, kalau kita pakai simple interest, future value-nya ada 1250. 1000 plus 50-nya itu ada 5 kali 50-nya kan interestnya ya, ada 5 kali. Jadi 1250. Nah, di sini kalau pakai compounding 1276,28. Berarti ada selisih berapa di sini? Ada selisih $26,28. Nah, ini kan semakin banyak ya nilainya ya, jadi semakin panjang waktu periode investasinya akan semakin tinggi selisihnya. Nah, ini ada contoh ketiga, misalnya kita punya relatif atau keluarga lah ya, dia mau mendepositkan atau menabung $10 pada tingkat 5,5% interest. Itu didepositkan itu 200 tahun yang lalu. Nah, ini berapa investment yang 200 tahun yang lalu, nilainya berapa saat ini. Nah, berarti kan di 200 tahun yang lalu nilainya $10. Kalau saat ini nilainya berapa? Nah, kita future value sama dengan present value dikali 1 plus R pangkat T. Present value-nya mana? Yang ini ya, $10, karena time frame-nya T sama dengan 0-nya adalah 200 tahun yang lalu. Nah, ini 10 lalu dikali 1 plus 5,5%, 1,055 pangkat 200 tahun yang lalu. Nilainya sekarang menjadi 447.189,84 $. Ini tinggi sekali ya peningkatannya ya. Nah, kemudian kita bandingkan nih kalau misalnya dengan simple interest. Simple interest itu kan berarti 10 ini prinsipalnya ditambah 200 tahun dikali ininya prinsipalnya dikali dengan interest rate-nya, yaitu 120. Nah, ternyata kalau compounding nilainya 447.000. Nah, ini selisihnya sangat tinggi ketika periode investasinya itu semakin panjang. Jadi inilah efek compounding itu. Jadi nilai investasinya diinvestasikan kembali, sehingga semakin panjang waktu investasi, perbedaannya dengan simple interest akan semakin tinggi. Nah, sekarang kita lihat future value itu bisa juga kita gunakan sebagai general growth formula. Jadi nggak cuman melihat atau mengaplikasikan future value itu ke nilai ke uang ya. Kita bisa lihat nih, misalnya ada perusahaan, dia berharap akan meningkatkan penjualannya 15% per tahun selama 5 tahun. Nah, ini kan berarti kan diaplikasikan ke unit penjualan, bukan rupiah penjualannya. Nah, sekarang kita menjual 3 juta unit dalam setahun. Berapa banyak unit widget yang kita harapkan akan terjual 5 tahun yang akan datang? Nah, berarti kita aplikasikan nih general formula dari future value tadi, tapi bukan di rupiahnya atau di dolarnya. Ini kita aplikasikan ke unit penjualan. Nah, ini berarti future value sama dengan present value dikali 1 plus R pangkat T. R-nya adalah growth-nya, T adalah berapa tahunnya. Nah, ini adalah present value, berarti unit terjual yang saat ini.
Nah, ini 3 juta dikali 1 plus 15% pangkat 5, 6, menjadi 6.034.072. Jadi 5 tahun lagi kita berharap penjualan kita meningkat menjadi 6.034.072 unit. Oke, itu bahasan untuk yang future value. Sekarang kita akan lanjut ke present value.